بارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم. وبآيات القرآن عنو فتئذ فينا أخا الوهن. نعرف البدح وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم. ولنا المعلى وخائف منا فاعلمن هذا وكن زكني. ولنا الخير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم. صل على محمد. اللهم صل عليه. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا وهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا وهيل الجود والكرم. وإلى سبطين ننتسب نسبا ما فيه من داخلي كم إمام بعده خلق
ya jirratal alamin ya uhailal judi wal karami وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن مثل زين العابدين علي وابنه البقير خير ولي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي أبدا يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم والإمام الصادق الحافل وعلي ذي العلا اليقين فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السن والدرجي أبدا يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني أهل البيت المصطفى ظهوري هم أمان الأرض فالذاكري سبحوا بالأعزم سهوري مثل ما قد جاء في سنني وسفين للنجاة إذا هبت من طوفان كل أذى يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السن ودرجي أبدا يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم فانج فيها لا تكونوا كذا وتسم بالله واستعيني ربي فانفعنا ببركاتهم وزنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السن ودرجي أبدا يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kebahagiaan
surat Waqiah, surat dipimpin oleh Bapak Gufron, dan dilanjutkan salawat Nabi oleh Bapak Purnadi. Mudah-mudahan pembacaan surat Waqiah tadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan salawat Nabi. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul kiamah mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak dan Saudara yang kami hormati, kita tunggu-tunggu majelis ilmu yang akan sampaikan oleh guru kita Gus Maimun. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah apa yang disampaikan nanti, manfaat untuk saya pribadi, umumnya kepada saudara-saudaraku yang tersimpu di musola. Ibu Nofil kepada Ustadz Gus Maimun, silakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah dan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdillah Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para bapak, jamaah, dan para ustadz yang senantiasa dimuliakan Allah. Amin ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan rutinitas istighosah waqiah dan istighosah yang lainnya, yang semoga semuanya itu benar-benar didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Lebih-lebih dalam suasana yang penuh dengan kehidupan. Ini kalau kita ketemu, saya megang mic ini tidak boleh, harus cuci dulu, kan gitu. Nah, tapi kita harus tahu sesungguhnya, apalagi waqiah dalam artian di dalam doa yang terakhir tadi sampaikan apa? Walau anna Qur'anan suyirat bil jibalu au quti'at bil ardu au kullima bil mauta falillahil amru jami'ah. Semuanya itu Allah. Mau Allah menjadikan apa gunung ini berterbangan, gunung ini jalan, kemudian bumi ini hancur, ya, au quti'at bil ardu, atau bahkan orang-orang yang mati ini bisa hidup lagi. Ini semuanya itu Allah. Ya. Ngapain yang mentakut dengan corona? Pada Allah tidak takut. Ya. Itu semuanya yang menciptakan adalah Allah. Allah. Cuman kita harus waspada. Mengapa hal ini terjadi? Kita harus koreksi. Namanya telah baca Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fattaqi. Ingat kata Syekh Tibai. Ingat Ahlul Baitil Mustafa At-Tuhur hum amanul ard. Zuriyahnya Rasulullah. Ahlul Bait ini adalah penjaga bumi. Nah, amanul ingat, fatakir, ingat. Dan sekarang ini ternyata banyak zuriyah Rasulullah yang dilecehkan, yang diabaikan, bahkan dihina oleh kita, oleh umat ini. Padahal sumbihu bil anjumi tuhuri mislama koja abis sunahnya. Mereka itu kata saya tibai safinul linajati ida khiftaming tufanikul li'ada. Jadi setiap problema, setiap kejadian termasuk corona ini termasuk tufanukul li'ada. Bencana bagaikan tofan, ya apa tofan? Tofan itu badai lautan yang
kayak apa taufane Nabi Nuh. Maka ahlul bait itu semuanya bagaikan safinun Nuh, perahunya Nabi Nuh, untuk keselamatan. Sehingga kalau kita takut corona, mari kita koreksi. Kalau jenengan masih punya rasa benci kepada ahlul bait, jangan harap Anda selamat, karena itu semua sudah dititipkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ya, Rasulullah berjanji sebelum beliau wafat, taraktu fikum amraini, intamasaktum bihima lan tadillu bi abada. Sunnati wa itrati. Aku pesen 2 hal yang akan aku tinggalkan kepada kalian. Apa? Yang kalau kalian ini menjaga benar-benar itu dua perkara ini, maka kalian tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Apa? Sunnati wa itrati. Sunnah-sunnahku dan anak cucuku. Jadi kita, walaupun kita tidak suka, jangan sampai mempunyai rasa benci. Sekarang banyak orang yang menghujat Habib Rizik, ya kan? Bukan, ada lagi yang menghujat siapa itu yang Habib yang pirang itu? Habib Bahar. Habib Bahar. Tidak usah sama ini membenci. Nah, agak kepengen numplek di Indonesia ini. Karena di Indonesia ini banyak habaib, banyak dzurriyyahnya Rasulullah. Ya. Mereka anak-anak itu memang suatu ujian untuk kita. Ono sing nakal, ya wajar. Makanya saya itu waktu di pondok itu Mbah Mun cerita. Di pondok zaman saya mondok di Sarang, itu ada 2 Habib. Satu Habib Abu Bakar, kakaknya Habib Ahmad. Wah, godone luar biasa. Godone luar biasa. Yang satu Habib Abu Bakar ini godonya ke Mbah Maimun, yang Habib Ahmad godone ke santri. Godanya gimana? Kalau datang tidak tahu waktu, tidak tahu apa, yang Habib Abu Bakar, "Bah, sang bah." Ya. Terima kasih Robik. Bisa kelas sampean bah. Kasih 1, cukup Bib. Pun cukup. Itu waktu-waktu tidak mengenal waktu. Lah yang Habib Ahmad keliling ke pondok. Mbah bocah duit, punya uang atau tidak, pokok ketemu diminta uang. Ya. Kecuali yang tidur dan yang belajar. Nah, tepatan kamar saya itu pas pintu gerbang, hampir pokoknya nomor 2 dari pintu masuk pondok. Jadi kalau sudah ketemu anak Habib Ahmad, nah, anak Habib Ahmad datang dari jauh, terus kalau apa-apa, Habib Ahmad rawuh, enak sing edok turu, ana sing edok sinau kan gitu. Nah, kalau dibuka kamarnya, sinau, jangan diganggu. Jadi nggak konangan, wes kalau ndak memberi, wes disedakno langsung cespleng. Ini hak ini. Ada anak, ya, ada anak dimintai uang. Padahal yang cara memberi sak geleme, sak waya, sak seberapa pun dia terima. Ya. Tapi gak terima, tak, Beb, maaf Beb, ndak punya uang. Kamu bener ndak punya uang kamu. Orang ulan gak oleh kiriman, langsung denger deh. Waduh. Nah ini hak ini. Makanya bangun dawuh, wis lah Habib iku jarno ae. Habib nakal iku padha karo Al-Qur'an rusak. Padha karo Al-Qur'an rusak. Dimbarno, disia-siakan, malati, diwaca ora kena, diturut ora kena. Jadi sebarno ae gitu. Nah ini. Nah kembali terhadap diri kita. Ya, sebetulnya kejadian-kejadian ini saya khawatir pada diri kita sendiri. Bisa jadi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita ini sudah tidak percaya lagi pada Allah. Karena apa? Sebetulnya kita ini oleh Rasulullah, saya pernah baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya,
Rasulullah dawuh, hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yaitu, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummahatikum arba'ina yauman nutfatan sumayakunu alaqatan misla dzalik sumayakunu mudghatan misla dzalik. Artinya gini, kalian ini, kita ini di dalam kandungan ibu kita 40 hari berupa apa? Nutfah, berupa mani. Kemudian proses sampai 40 hari berupa alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari lagi berubah menjadi segumpal daging. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Berarti 120 hari. Maka di saat umur 120 hari di dalam kandungan itu, Allah mengutus malaikat untuk meniup roh. Jadi makanya biasanya kalau tradisi orang Jawa itu dengan istilah menyelamati telon. Sebetulnya jangan pas 3 bulannya. Kalau masih 3 bulan itu berarti masih 90 hari. Jadi ya hampir mendekati yang 4 bulan. Ya. Jadi karena apa? Mengapa kok dikatakan telon-telon itu? Sebetulnya antisipasi, jangan sampai mendoakan itu kedahuluan ditiupnya roh. Kalau bisa pas ditiupnya roh, maka antara 3 bulan sampai 4 bulan itu kalau telon-telon ya. Nah, hal itu apa ada dasarnya? Banyak dasarnya ya. Nabi Adam ketika ketemu Hawa yang kemudian beliau bercumbu, falamma taghasha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma athqalatha ta'awwa rabbahuma la in ataina sholihan lanakunanna minasyakirin. Ketika Hawa dan Adam bertemu, kemudian bercumbu dan akhirnya hamil ringan. Hamil ringan ya biasa saja. Tetapi setelah kemudian yang kelanjutannya merasa berat, yaitu kurang lebih umur 4 bulan, kemudian keduanya berdoa, ya Allah, kalau Engkau memberikan anugerah kami anak yang soleh, tentu kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Itu doanya. Nah, doa itu dikembangkan dengan orang-orang Jawa, orang-orang Islam berikutnya, yaitu apa? Tidak hanya dengan doa saja, tetapi dengan sedekah untuk anak ya. Nah, doanya diperpanjang, dibacakan sholawat. Karena apa? Biar mendapatkan barokahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah dikala 4 bulan inilah Allah mengutus malaikat untuk meniup rohnya. Selain itu Allah menyuruh malaikat itu mencatat 4 hal, yaitu pertama rezekinya, yang kedua amalnya, yang ketiga ajalnya, yang keempat keselamatan atau kecelakaannya. Rezeki, amal, ajal, dan kecelakaan atau keselamatannya. Maka yang berkaitan dengan kondisi saat ini, kalau kita sudah menyadari bahwa ajal kita itu sudah ditentukan oleh Allah, maka malaikat Israel tidak akan macam-macam ya. Tidak akan macam-macam. Kalau belum wayai, belum tentu sampai orang itu ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena tekanan hutang, macam-macam kan.
Ada yang meninggal karena dibentak istrinya. Nah, soalnya dari Imam dari Al-Mawurlah Kiai Hasyim Muzadi, masya kiai yo, bedino nuturi umat, es kadang dibentak punya yang goblok dadak. Jadi yang bisa Muzadi, teman kita istrinya langsung delep mati, gak usah ngenteni corona. Ya, gitu. Nah, makanya kita wajar saja lah, biasa-biasa saja lah. Anehnya ini ya, anehnya. Kalau di Cina itu sekarang ini, yang di sana pusatnya corona malah berbondong-bondong menuju masjid untuk beribadah dan berdoa. Sampean yang sudah tradisi ibadah dan doa malah dibatasi, gak oleh neng masjid, gak oleh, kan aneh. Salaman nggak boleh. Salaman nggak boleh. Ya, sudahlah, kita yakin aja kepada Allah. Kalau memang Allah mentakdirkan seperti itu, ya mau buat apa? Makanya Allah berfirman, apa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah kelompok daerah atau masyarakat itu bisa menyelamatkan diri kalau tak Allah menimpahkan, Allah menjatuhkan mara bahayanya di malam hari ketika orang-orang itu sedang nyenyak dalam tidurnya? Atau sebaliknya, awamina ahlul qura ayatiya ba'sunan Tuhan wa hum yal'amun. Fala ya'manu makroba illa qaumul khasirun. Maka yang merasa bisa menyelamatkan diri itu, bisa aman itu dengan upaya begini-begini, tidak bersandarkan kepada Allah, itu adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka. Ya, kita berserah diri kepada Allah. Bagaimana? Ya harus ada usaha zahir, ada yang paling pokok adalah usaha apa? Usaha zahir bagaimana? Jaga kebersihan. Yang mengikutilah sunnah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu menganjurkan, coba kalau jenengan bepergian jauh, setelah bepergian jauh Rasulullah menganjurkan jangan langsung masuk rumah, datangilah masjid atau musola, sholatlah di situ. Nah, artinya apa? Orang kalau suruh sholat sebelum masuk rumah berarti apa? Bersihkanlah diri dulu. Saus campur dengan debu, campur dengan polusi udara dan lain sebagainya. Nah, sebelum masuk rumah bersihkan dulu, wudu, ya, bersihkan badan, kemudian sholat. Kalau sudah sholat bersih, dohir batinnya sudah bersih. Ya, dohirnya sudah cuci apa? Cuci tangan, cuci muka, cuci kaki dan lain sebagainya, batinnya sudah bersih. Kalau dohirnya bersih, batinnya bersih, masuk rumah dengan bahagia, aman, kan gitu. Enggak, sampean pulang dari pergian jauh sudah pipisnya di pinggir jalan, tidak cawi, tidak apa, masuk langsung santap gitu aja. Nah, karu-karuan, haid masuk, corona masuk, sampai kebablas tekau jim bareng-bareng. Gara-gara Pak Eko. Gara-gara Pak Eko. Maka itulah. Dari situ ada resep. Rasulullah menyampaikan ini. Khamsun mangkunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ada 5 perkara yang kalau hal itu bisa kita tanamkan dalam kehidupan kita, maka kita akan diselamatkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah di dunia bahkan di akhirat. Pertama apa? Yaitu zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk istighosah wa qiyam.
Ini zikir kepada Allah. Asalkan jenengan mutawamah, jenengan istiqomah di dalam zikir ini, pasti Allah tidak akan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan melupakan janjinya, mengingkari janjinya. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Aksiru dzikrullah azza wa jalla." Kata Rasulullah, "Ala kulli halin." Perbanyaklah zikir kepada Allah di setiap saat, di kapanpun dan dimanapun. Karena apa? Fa innahu laisa amalun ahabba ilallahi wala anjali 'abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Karena sesungguhnya tidak ada amalan aktivitas yang sangat dicintai oleh Allah dan juga merupakan sarana untuk menyelamatkan seseorang dari segala bentuk keburukan, bentuk problema, bentuk keterpurukan, bentuk bencana apapun, baik dunia maupun akhirat, dibandingkan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat kepada Allah, zikir kepada Allah inilah termasuk sarana untuk menanggulangi corona dan lain sebagainya. Tidak hanya corona, karena ini gara-gara corona terus akhirnya ekonomi lemah semua. Gara-gara akhirnya lemah, minus, utangnya numpuk kak, bayar kan gitu. Nah ini semuanya adalah zikir aja pada Allah. Untuk menanggulangi hutang, menanggulangi penyakit apapun, tidak ada lain kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang cara batin, ya. Cara ya usaha. Tapi jangan diutamakan usaha zahir tanpa memperdulikan usaha batin. Yang paling pokok usaha batin sudah tawakal kepada Allah. Yang kemudian wa idza tuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka dengan adanya bencana-bencana, kemudian wabah-wabah seperti ini, ya kita harus memperbanyak istighfar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena apa? Dalam satu hadis lain Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang tidak ingin dicabut kenikmatannya oleh Allah, artinya dilanggengkan kenikmatan itu pada dirinya, hendaknya memperbanyak doa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenikmatan apa? Kenikmatan apapun lah. Kenikmatan sehat, kenikmatan sempat, kenikmatan ya zahir berupa materi dan lain sebagainya, itu semuanya kenikmatan. Kita bisa kesini adalah merupakan suatu kenikmatan. Ya. Tidak sembarang orang loh bisa kesini. Berarti ini adalah suatu nikmat. Ini harus kita syukuri. Alhamdulillah rabbil alamin. Bisa silaturahim, bisa zikir, dan ya dengan silaturahim Allah akan mempermudah rezeki kita. Dengan zikir insya Allah, dan pastilah kita diselamatkan dari mara bahaya. Amin Allahumma amin. Maka dari itu ketika wa idza utiya nikmatan qala alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau kita mendapatkan nikmat ya seperti ini, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Wa idza tada fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Dan yang keempat ya, yang keempat yaitu ketika kita mengawali sesuatu apapun, maka awalilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, karena apa? Bismillahirrahmanirrahim ini akan membawa barokah, membawa pahala dan lain sebagainya.
Jenengan berangkat dari sini, berangkat dari rumah menuju ke sini. Yang satunya sampean ada 2 orang lah. Satunya membaca bismillah, yang satunya tidak membaca bismillah. Sama-sama ke sini. Maka nilai di hadapan Allah itu sudah berbeda. Ya. Nilai keberkahannya itu sudah berbeda. Apa? Keberkahan itu ziyadatul khair. Yang satunya ya mendapatkan pahala ya biasa saja. Tapi yang diawali dengan bismillah ini akan selain mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Rasulullah, akan ditambah keberkahan-keberkahan yang lain. Makanya setiap aktivitas apapun lah dengan awali dengan bismillah. Nah, kalau kita melakukan maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat batin, perbanyaklah baca istighfar, astagfirullahaladzim. Karena apa? Dengan memperbanyak istighfar, tidak harus keras membaca istighfar. Orang kata Rasulullah, man lazimal istighfarah ja'alallahu min kulli daikin makhrajan wa min kulli hamin farajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang yang biasa memperbanyak baca istighfar ini akan dilepaskan dari segala bentuk kesulitan dan akan dibebaskan dari bentuk kesusahan-kesusahan dan akan diberi rezeki dengan dari hal yang tidak disangka-sangka. Ya. Apalagi sekarang ini banyak orang yang sambat. Pokoknya dengan kondisi ini banyak yang sambat, mulai aksesoris, mulai travel, sampai ya, penjual pecel itu juga sambat. Ya. Pengaruhnya ke Ustaz, tapi tidak sambat. Insya Allah Ustaznya tidak sambat. Karena apa? Dengan apapun Ustaz itu tetap ekonominya bertahan. Kan? Amin. Ya maka siapa tinggal SMS saja. Libur enggak? Oh, enggak libur. Paling enggak dapat 2 ingkung. Ya. Sudah disiapkan 2 potong ayam ini. Ya. Sampai kesasar. Ini gitu. Tapi alhamdulillah lah. Ya semoga saja kita dilindungi Allah SWT dari segala bentuk penyakit dan dari segala bentuk bencana, hingga kita benar-benar bisa tentram dan bisa khusyuk di dalam beribadah kepada Allah SWT. Demikian alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan ya bina wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una ya Rabbal alamin. Allahumma taqabbal qira'atana ya Allah, hadiyatan nazilatan barakatan syamilah wa rahmatan wasi'atan man dzakarat asma'hum wa Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Allahumma nawwir kuburahum wa wasi' kuburahum wa jam kuburahum radatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum muratan min hibarin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana ma rahati bi qulubina wa abdanina wa salamatul afiyati bi dinina wa dunyana wa kullana shayban fi sabarina wa kharibatan fi hadina wa tumisawu bi 'andaina wa qasama la makanati wa la istaquna mutawadan majlaina. Allahumma sallimna wal muslimin wa ahdikil kabarata wa ahdikal matatain ya muti wa qina syarra zalimin ya Allah. Allahumma adfa'na al-ghalaa wal waba wal bala wal fahsya wal zalazila wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min balatina hadha khawza wa min kulli muslimin 'amma bi rahmatika ya ilahana ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.